Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di testing dan implementasi sistem. Materi kali ini kita akan membahas mengenai implementasi sistem bagian yang kedua, di mana kegiatan pembelajaran capaian pertemuan mahasiswa mengetahui dan memahami implementasi sistem yang kedua. Kemampuan akhir capaian pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami implementasi sistem yang kedua. Bahan kajian adalah implementasi sistem yang kedua. Penilaian adalah mahasiswa mampu menjelaskan implementasi sistem yang kedua. Adapun 3 langkah utama dalam implementasi sistem, yaitu yang pertama menetapkan rencana dan pengendalian, selanjutnya adalah pelaksanaan aktivitas, tindak lanjut dan evaluasi sistem yang baru. Implementasi sistem yang pertama di sini ada sistem planning and analysis, dilanjutkan dengan sistem design, di mana di sini juga ada execute activities, di mana sebelumnya ada establish plan dan control, dan nanti ditindaklanjuti dengan follow up dan evaluasi sistem yang baru, di mana dari aktivitas eksekusi nanti akan dilanjutkan ke sistem review dan kontrol. Berikut adalah contoh Gantt chart di sini. Jadi di sini ada test system, ada train employees, ada select computer, ada select software, ada evaluate software, di mana di sini juga ada terkait dengan tanggalnya seperti itu. Di sini ada untuk yang warna ini adalah plan time-nya, ada actual time-nya. Jadi ada rencananya sama waktunya seperti itu. Selanjutnya adalah simple network diagram, di mana di sini dimulai dari start, dilanjutkan dengan review budget, ada allocate untuk fund-nya di sini, ada select software-nya, dilanjutkan dengan train employee sampai komplit, atau juga dari di sini langsung masuk ke kontak vendor, di mana di sini ada evaluasi software, ada select software dan juga train employee. Atau dimulai dari start, kontak vendor, ada select computer, ada implement komputer. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 langkah. Aktivitas implementasi, pelatihan personil, karyawan, dan lainnya, mendapatkan dan memasang perlengkapan komputer baru, rincian desain sistem, konversi file, dan operasi pengujian. Evaluasi sistem yang baru itu tujuannya untuk mengevaluasi sistem untuk memastikan bahwa sistem yang baru beroperasi sesuai dengan yang direncanakan. Pendekatan yang dapat digunakan dalam proses tindak lanjut dan evaluasi adalah observasi, kuesioner, pengukuran kinerja, dan juga ada uji coba. Rencana dan organisasi proyek sistem yang pertama adalah terkait dengan merencanakan dan mengorganisasi proyek sistem dengan yang pertama, seleksi proyek, dan kedua adalah tim proyek. Untuk struktur organisasi tim proyek, di mana di sini ada keterangan kalau garis ini adalah line responsibility, sedangkan untuk yang garis putus-putus itu adalah project responsibility, di mana di sini dimulai dari user department, itu terkait dengan adalah user member. Di sini juga ada project leader, di mana di sini terkait dengan steering committee, ada lead analyst, ada juga analisis atau programmer, ada technical staff yang terkait dengan information system department, seperti itu. Tanggung jawab pimpinan project, di sini ada project leader, responsibility, di mana ada 3 tanggung jawab. Yang pertama ada planning, ada scheduling, ada control. Di dalam planning sendiri itu ada project breakdown, ada alokasi of resources. Untuk scheduling itu ada activity, task scheduling, ada task assignment untuk penilaian, seperti itu. Untuk pengendalian, untuk kontrol, itu terkait dengan progress dan time reporting terkait dengan pelaporan, dan juga ada status reporting. Ketidakpastian proyek, permasalahan utama yang dihadapi oleh setiap proyek adalah ketidakpastian yang berkaitan dengan aplikasi sebuah proyek. Untuk ini, para teknisi harus bekerja sama dengan penggunaan untuk kebutuhan data dan sistem. Proyek itu adalah menjadi tugas dan tahapan, di mana di sini itu ada pekerjaan, task, ada fase, ada project. Di sini ada sistem yang baru, itu ada analisis, di breakdown menjadi application study, dan juga ada vendor selection. Dari desain di breakdown itu menjadi output design, dan juga form design, ada program design. Sedangkan dari implementation, ketika di breakdown itu ada documentation dan ada equipment delivery, seperti itu terkait dengan pekerjaannya. Estimasi waktu
teknik pengukuran kerja terdapat 4 langkah dasar. Yang pertama, identifikasi, estimasi total ukuran atau volume, konversi ukuran atau volume, menyesuaikan tingkat estimasi pemrosesan. Untuk akurasi estimasi di sini itu menggunakan sample work measurement calculation. Itu bentuknya seperti ini, di mana di sini ada standar Monday for interview, di mana ada people to be interview terkait dengan manager, supervisor, technical staff, clerical staff. Nah, totalnya berapa? Karena di sini ada number of to be interview, ada standar Monday allowance, dan juga ada total Monday seperti itu. Di sini ada terkait dengan complexity faktor, ada simple, ada average, ada kompleks seperti itu, terkait dengan indikatornya seperti itu. Selanjutnya ada kompetensi and knowledge adjustment, di mana di sini ada personal faktor, ada competence and experience, ada senior, intermediate, dan juga junior, di mana kompetensi levelnya itu dari rendah ke tinggi. Untuk knowledge available di sini ada much, average, dan juga ada little seperti itu. Untuk knowledge required-nya itu ada little, average, dan juga ada much. Terkait dengan pengawasan proyek atau pengendalian, ditetapkan dengan menentukan serangkaian tujuan yang dapat diukur setiap tahap dan tugas dalam keseluruhan proyek, membandingkan laporan kinerja aktual dengan tujuan tersebut, dan mengevaluasi setiap penyimpanan signifikan yang terjadi terhadap rencana proyek yang telah disusun. Operasi sistem di sini terkait dengan ada overhead rates, ada timesheet, computer usage summaries, ada program report, ada cost to date, ada revised cost estimate, dan semuanya terhubung dalam satu kesatuan, yaitu project accounting system, di mana dari project accounting system itu akan menghasilkan project file. Ada numbernya, ada costnya, ada aktual, ada budgetnya, di mana di sini ada material, ada labor, ada overhead. Ini adalah project schedule-nya seperti itu. Selanjutnya adalah tingkat rincian. Jika terlalu banyak detail yang dibutuhkan oleh sistem di sini adalah sistem akuntansi proyek, maka biaya overhead akan menjalankan sistem ini akan terlalu tinggi. Sebaliknya, jika terlalu sedikit detail yang tersedia, hasilnya akan bersifat tidak maksimal. Pengendalian terhadap sumber daya sistem non-finansial di sini terkait dengan pengukuran kinerja untuk perangkat keras, pengukuran kinerja untuk perangkat lunak, pengukuran kinerja untuk personel. Auditing sistem informasi berfokus pada sistem informasi dan validitas serta akurasi data yang diproses dalam sistem. Dilakukan dengan cara mendapatkan deskripsi secara rinci sistem pengendalian internal. Auditor akan melakukan pengujian kelayakan, di mana di sini pemeliharaan dan modifikasi sistem itu adalah salah satu alasan mengapa melakukan perubahan yang tidak mungkin untuk dapat memperkirakan semua kontingensi selama tahap desain. Kondisi lingkungan dan informasinya membutuhkan perubahan dalam hal ini. Ini adalah contoh sistem yang sudah pernah saya buat dahulu. Ada e-report Polres Banyuwangi, di mana di sini ada terkait dengan pemohon nanti membuka website, dan nanti selanjutnya akan masuk dan mulai untuk melakukan pelaporan permohonan dalam hal ini ya. Jadi tidak perlu datang secara langsung ke Polres Banyuwangi, namun bisa langsung dengan aplikasi e-report. Tinggal diklik, nanti ini masukkan data laporan kehilangannya, dan nanti akan kita bisa mengambil surat keterangan lapor kehilangan di seluruh polsek yang ada di Polres Banyuwangi seperti itu. Selanjutnya adalah ILOS Polres Banyuwangi, di mana di sini aplikasi ILOS Polres Banyuwangi ini sudah bersifat punya sistem yang Android, bisa dilihat di Google Play seperti itu. Nah, jadi sistemnya hampir sama dengan e-report seperti itu. Ini adalah satu kesatuan dengan e-report Polres Banyuwangi seperti itu. Jadi tujuannya itu adalah layanan lapor kehilangan untuk mendapatkan surat keterangan tanda lapor kehilangan, atau lebih dikenal dengan istilah SKTLK seperti itu. Selanjutnya ini adalah statistik ILOS Banyuwangi. Jadi di mana setiap harinya akan dilaporkan seperti itu. Jadi yang sudah mengunduh termasuk juga sudah memanfaatkan, nah ini sudah ada statistiknya, dan ini status ini kita bisa dapatkan dari Google Play seperti itu. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Arin, implementasi sistem operasi dan pengendalian, dan juga ada dari Husairi terkait dengan sosialisasi layanan lapor kehilangan e-report di STIK PTIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.